Saudara, kita ke breaking news darurat bencana di Sumatera. Sejumlah ruas jalan utama di kota Banda Aceh mulai tergenang banjir setelah diguyur hujan lebat. Kondisi genangan mulai terus naik di ruas jalan Tekunya Arif, depan Polda Desa Jelingke, dan jalan Tekunya Makam, Lampineng, Banda Aceh. Sejumlah kendaraan roda 2 mogok terjebak genangan banjir dan terpaksa harus diangkut dengan menggunakan truk polisi Gegana Polda Aceh. Personel polisi dari Markas Gegana dan Polda Aceh mengatur arus pengguna jalan agar tidak terjebak di kedalaman genangan. Saudara, sebelumnya 3 tower atau jaringan tegangan tinggi PLN di Biren, Aceh, tumbang dan terbawa arus sungai akibat banjir bandang. Dampaknya listrik di sebagian wilayah Aceh padam. Banjir menyebabkan 3 tower PLN jalur saluran udara tegangan tinggi Arun Biren tumbang dan terbawa arus yang berdampak pada pemadaman aliran listrik di sebagian wilayah Aceh. Petugas PLN sudah dikerahkan untuk melakukan antisipasi serta mengoptimalkan pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD isolated untuk menambah pasokan listrik kepada warga. Tiga tower yang rubuh sehingga pada saat ini menyebabkan listrik di sebagian wilayah Aceh ini padam. Namun kita sudah berusaha bergerak cepat untuk menurunkan ratusan personel kita ya untuk mengecek dan melakukan tindakan-tindakan antisipasi seperti itu. Kota Banda Aceh pada Rabu malam mengalami blackout atau pemadaman listrik total setelah tower jaringan tegangan tinggi PLN di Kabupaten Biren roboh akibat banjir. Sepanjang jalan Profesor Ali Hasimi, penerangan hanya dari lampu kendaraan yang melintas. Listrik padam terjadi sejak Rabu pagi, usai tower jaringan tegangan tinggi milik PLN tumbang di Kabupaten Biren akibat diterjang banjir. Selain listrik padam, sebagian wilayah Aceh juga tidak ada jaringan seluler maupun internet. Aceh mati lampu dari jam 8 dari pagi, Bang. Sampai saat ini belum ada hidup lampunya. Kondisinya gimana, Bang? Kondisinya kita kurang tahu kendalanya, tapi kalau kita lihat di media sosial PLN, katanya ada tower atau tiang listriknya yang terkena banjir di Aceh, di Biren katanya. Jaringan internet mati juga, itu kendala kita. Hujan lagi. Kita akan menuju Banda Aceh, saudara. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Rizka Devi di sana. Selamat siang. Rizka, seperti apa informasi terbaru dari Aceh, Rizka? Ivan dan juga saudara, benar sekali bahwa saat ini saya melaporkan dari Banda Aceh. Ini memang sejak 3 hari kemarin hujan deras mengguyur sebagian hampir seluruh wilayah di Aceh, dan saat ini memang di Kota Banda Aceh sendiri juga ikut terdampak banjir, namun khususnya ada beberapa daerah yang memang tergolong cukup parah. Ini mulai dari Pidi dan juga sampai ke Aceh Tamiang. Ini kalau bisa memang kalau kita sebutkan memang melewati beberapa kabupaten kota. Ini mulai dari Pidi, kemudian Pidi Jaya, Biren, Aceh Utara, lalu Sumawe, Aceh Timur, Langsa dan juga Aceh Tamiang. Dan ada juga beberapa wilayah yang memang juga ikut longsor. Ini ada Benar Meriah dan juga Takengon. Sementara kalau kita bicara terkait dengan jalan lintas, ini dari Banda Aceh Medan, ini memang jalan lintasnya lumpuh total, tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 2, roda 3 maupun roda 4, yakni jalur darat begitu tidak bisa dilalui untuk menuju ke wilayah-wilayah timur tersebut. Kemudian ini juga kalau dari tempat saya melaporkan ini di pusat kota, dekat dengan Kota Banda Aceh, memang di pesisir, ini memang di pinggiran kota, di poros kota. Ini kalau kita lihat saat ini, ketinggian banjir mencapai 30 sampai dengan 50 cm. Kalau tadi di mana saya melaporkan ini, ketinggian banjirnya bisa mencapai 50 cm dan hingga saat ini sudah sedikit surut. Ini kalau kita lihat di belakang saya, mungkin ada rumah yang memang sampai ke dalamnya ini sudah tergenang air, dan juga di pekarangannya juga air banjir ini terus meluas. Sementara di belakang rumah juga ada banyak pohon tumbang yang ikut terdampak dari banjir tersebut. Sementara
selain dari banjir, memang di Banda Aceh sendiri atau di sekitaran kota di dalam wilayah Provinsi Aceh ini memang ikut terganggu dari pemadaman listriknya seperti itu. Seperti yang tadi kita ketahui juga memang blackout ini terjadi mulai dari pagi Rabu kemarin dan hingga saat ini juga untuk pemulihan listrik ini belum maksimal. Memang ada beberapa warga yang memang menggunakan generator ataupun genset untuk memfasilitasi pemadaman listrik ini untuk usaha mereka begitu. Sementara informasi yang kami peroleh juga saat ini di Banda Aceh sendiri dan juga sekitarnya ini jaringan untuk selulernya juga masih bermasalah sehingga memang dari informasi yang kami peroleh dari warga ini kesulitan untuk dapat berkomunikasi dengan sanak keluarga dan juga saudara tentunya untuk mereka-mereka yang berada di untuk keluarganya yang berada di luar daerah seperti itu. Sementara juga kalau informasi dari BPBD setempat ini memang dari 23 kabupaten kota yang terdampak di Provinsi Aceh saat ini memang banyak sekali warga yang sudah mengungsi, namun pengungsian ini masih dihimbau untuk warga-warga berada di tempat pengungsian ke tempat yang lebih tinggi atau di tempat-tempat ibadah. Dan saat ini juga data yang kami peroleh sudah sekitar 46.000 jiwa lebih yang memang terdampak dari banjir dan juga tanah longsor atau bencana hidrometeorologi yang terjadi di Provinsi Aceh ini. Setelah itu juga kalau informasi tambahan yang bisa kami sampaikan bahwa dari pihak pemerintah dan juga dari TAR, BPBD dan juga BPBA saat ini memang terus melakukan koordinasi untuk penanganan darurat bencana seperti apa kemudian penanganan yang dapat dilakukan dan juga proses evakuasi memang ini sudah dilakukan. Salah satunya seperti tadi dari pihak kepolisian ini sudah membantu memperlancar arus lalu lintas dan juga untuk beberapa perempatan ataupun ini memang lampu merahnya ikut padam, namun juga dari pihak kepolisian ini sudah membantu untuk mengkoordinasikan, untuk mengkoordinir lampu-lampu lalu lintas yang ada. Sementara juga untuk evakuasi ini dari pihak BPBA itu menghimbau agar warga dapat berada terus untuk mencari tempat-tempat yang tinggi dan juga untuk dapat mengevakuasi barang-barang berharga yang ada di rumah. Dan saat ini juga kami belum menerima informasi mengenai titik lokasi pengungsiannya. Sementara pengungsian masih dilakukan di tempat-tempat ibadah dan juga dari informasi yang bisa kami sampaikan ini dari pihak BMKG juga memprediksi bahwa cuaca ekstrem ini ataupun hidrometeorologi ini masih akan terjadi untuk beberapa hari ke depan. Begitu. Warga dari puluhan kabupaten di Aceh saat ini sudah mengungsi. Terima kasih jurnalis Kompas TV Rizka Devi melaporkan langsung dari Banda Aceh. Saudara, breaking news darurat banjir di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan juga Provinsi Aceh akan kembali usai jeda.